Assalamualaikum, selamat sore pemirsa. Kabar Merah Putih edisi Senin 15 September 2025 hadir menjumpai Anda dengan sejumlah kabar penting dan menarik mengenai kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan jajaran kabinetnya. Selama 1 jam ke depan saya Sita Paprik akan menemani Anda dan pemirsa, inilah kabar Merah Putih selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama jajaran Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta. Sejumlah menteri mengungkapkan ratas membahas rencana paket stimulus kebijakan ekonomi dan sejumlah pemaparan progres program kerja kementerian langsung kepada Presiden Prabowo. Para menteri Kabinet Merah Putih mulai berdatangan melalui pintu pilar Istana Negara sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Mereka diantaranya Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Riset dan Teknologi Brian Juliarto, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, dan Menko Pangan Zulkifli Hasan, serta sejumlah menteri lainnya. Rapat dengan Pak Presiden tadi membahas terkait dengan kebijakan yang akan diambil, yang kita beri nama program paket ekonomi di tahun 2025 ini, yang terdiri dari 8 program akselerasi di 2025, 4 program yang dilanjutkan di 2026, dan 5 program yang terkait dengan andalan pemerintah untuk penyerapan tenaga kerja. Mungkin slide-nya boleh ditayangkan. Nah, dari 8 program akselerasi pembangunan tersebut, yang pertama adalah magang lulusan daripada perguruan tinggi dengan kriteria maksimum fresh graduate 1 tahun. Apakah itu S1, D3, dan yang lain, itu di link and match-kan dengan dikerjasamakan dengan sektor industri, di mana penerima manfaat di tahap pertama 20.000 orang, dan selama proses bekerja diberikan uang saku sebesar upah minimum UMP. Dan ini untuk 6 bulan, dan anggarannya sudah disediakan sebesar 198 miliar. Yang kedua, mungkin yang terkait dengan perluasan PPh 1 ditanggung pemerintah, yang kemarin sudah diperlakukan untuk sektor padat karya, ini dilanjutkan ke sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe. Target penerimanya 552.000 pekerja, dan ini diberikan 100% PPh untuk sisa tahun pajak 2025 ataupun 3 bulan. Nah, anggarannya sebesar 120 miliar. Ini bisa pindah ke slide berikut, slide 3. Kemudian bantuan pangan itu juga dilanjutkan untuk 2 bulan. Itu untuk 10 kg beras di bulan Oktober, November. Nanti kita evaluasi untuk bulan berikutnya, bulan Desember. Nah, itu diperlukan dana sebesar 7 triliun. Kemudian program bantuan iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pekerja bukan penerima upah. Jadi ini bagi pekerja bukan penerima upah, itu adalah pengemudi transportasi online atau ojol, ojek panggalan, supir, kurir, dan logistik. Target penerimanya adalah 731.361 orang. Diberikan diskon 50% untuk JKK dan JKM. Jadi JKK dan JKM itu tentunya kita berharap bahwa ini bisa diterima oleh ojol, dan dana yang diperlukan adalah 36 miliar dan disiapkan oleh BPJS. Nah, ini JKK itu santunan kematian 48 kali upah, santunan cacat 56 kali upah, beasiswa 174 juta untuk 2 orang anak, dan jaminan
kematian itu totalnya bisa menerima 42 juta. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung wilayah terdampak banjir besar di Bali. Prabowo mendatangi sejumlah rumah dan berinteraksi dengan warga korban banjir. Presiden Prabowo Subianto tiba di Denpasar, Bali untuk meninjau lokasi terdampak banjir besar. Saat tiba di lokasi, warga berbondong-bondong ingin bertemu dan menyalami Presiden secara langsung. Presiden pun menuju Gang 4 Jalan Gajah Mada yang berada tepat di samping sungai atau Tukat Badung. Di sini, Prabowo mampir dan duduk bersama warga yang terdampak banjir. Satu persatu warga menyampaikan kondisi mereka dan saat banjir datang masuk ke rumah. Airnya selalu besar, saya pergi, saya takut saya kena banjir ke kali, saya lari langsung barang-barang rumah tangganya sudah semua hanyut, Bu. Kalau nak lari kan saya ikut dilarikan air. Sampai tidak ada apa-apanya, sampai kehabisan modal apa-apa, pokoknya habis semua, tidak ada dagangan, pokoknya habis, pokoknya ada apa-apanya. Itu semua ada, ini keluarga ini lari dan semua barang-barangnya. Sambil berjalan ke setiap gang, Prabowo juga dihampiri warga yang ingin bertemu langsung. Prabowo sempat menanyakan kondisi warga saat banjir terjadi. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Ya, kalian naik lari ke atas semua ya? Iya, lari. Lokasi ini menjadi salah satu wilayah terparah saat banjir melanda Bali. Di sini Presiden tidak hanya menyapa para korban banjir, tapi juga berdiskusi dengan beberapa warga termasuk pedagang dan anak-anak. Kegiatan Presiden di Bali berlanjut dengan memantau sekitar Pasar Badung dan Pasar Kumbasari. Tim TV One mengabarkan. Sementara itu, guna mencegah banjir terulang kembali, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrofik menggelar rapat koordinasi bersama Gubernur Bali, Wayan Koster, di Rumah Jabatan Gubernur Bali. Menteri Hanif menyatakan berubahnya landscape Sungai Ayung yang menjadi hulu dari 45 daerah aliran sungai, termasuk yang melintasi kota Denpasar, yakni Sungai Badung dan Sungai Mati di kota Badung, menjadi salah satu penyebab banjir. Dari luas sungai, yakni 49.000 hektar, hanya 1.500 hektar atau 3% saja yang memiliki pepohonan. Padahal idealnya areal tutupan hujan sedikitnya 30%. Menindaklanjuti hal tersebut, Gubernur Bali akan memerintahkan jajarannya untuk menelusuri kawasan sungai dari hulu hingga hilir untuk menyelidiki adanya bangunan, melanggar, penggundulan hutan, dan alih fungsi lahan di daerah aliran sungai. Das Ayun ini salah satu das yang penting karena di bawahnya ada Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan. Jadi itu cukup serius sehingga tadi Bapak Gubernur dan seluruh Forkopimda menyatukan langkah untuk mengembalikan fungsi dari landscape ini untuk menjadi tahan atau resilient terkait dengan bencana hidrometeorologi. Pagu anggaran untuk Kementerian Dalam Negeri tahun 2026 naik 62,75% dibanding tahun 2025. Kami hadirkan informasinya usai jeda. Anda kembali di Kabar Merah Putih, pemirsa. Pagu anggaran untuk Kementerian Dalam Negeri tahun 2026 naik 62,75% dibanding tahun 2025. Hal ini terungkap dalam rapat dengar pendapat antara Komisi 2 DPR dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di gedung DPR hari ini.
Menurut Tito, Kemendagri mendapat pagu anggaran sebesar 7,8 triliun rupiah. Ia menjelaskan tambahan anggaran itu akan diprioritaskan untuk belanja pegawai, operasional kantor, serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Anggaran tersebut juga diarahkan untuk mendukung program prioritas Presiden tahun 2026. Kita ke informasi lain, pemirsa. Badan Narkotika Nasional berhasil mengungkap dan memusnahkan barang bukti narkotika seberat lebih dari 500 kg. Dalam pengungkapan jaringan ini, BNN berkolaborasi dengan berbagai instansi untuk memutus mata rantai peredaran narkoba baik di dalam negeri maupun lintas negara. Petugas BNN bersama tim terpadu berhasil mengungkap jaringan narkotika di berbagai wilayah periode Juli hingga September 2025. Petugas juga menyita aset hasil tindak pidana pencucian uang senilai 52 miliar rupiah serta menangkap lebih dari 70 orang pelaku mulai dari kurir hingga pengendali jaringan lintas negara. Penanganan penyalahgunaan narkotika ini tidak hanya kita mengedepankan penindakan saja, tapi kita juga berupaya melakukan dari hulu, kita melakukan pencegahan, kita memberikan edukasi kepada masyarakat. Ini yang paling penting. Untuk itu dalam kesempatan yang baik ini, saya mengajak kepada seluruh stakeholder, kementerian terkait, elemen masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda dimanapun berada di seluruh Indonesia, tolong berikan edukasi terkait bahaya narkotika yang kita ketahui. Pemirsa, 6 lembaga nasional hak asasi manusia resmi membentuk tim independen pencari fakta pasca aksi demonstrasi anarkistis di beberapa daerah pada akhir Agustus hingga awal September 2025. Tim tersebut diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk aparat penegakan hukum, pengembangan perlindungan HAM, dan pencegahan agar insiden serupa tidak terulang. Pasca aksi demonstrasi yang bermuara pada aksi anarkistis yang memakan korban jiwa dan sejumlah kerusuhan di beberapa daerah di akhir Agustus hingga awal September 2025, 6 lembaga nasional hak asasi manusia resmi membentuk tim independen pencari fakta. Keenam lembaga tersebut terdiri dari Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI, Ombudsman Republik Indonesia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK, dan Komisi Nasional Disabilitas. Pencarian fakta meliputi penyelidikan lapangan, wawancara saksi, pengumpulan dokumen, serta analisis video dan foto untuk membuktikan apa yang sebenarnya terjadi. Pembentukan tim independen Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia untuk pencarian fakta peristiwa unjuk rasa dan kerusuhan Agustus September 2025. 6 lembaga nasional hak asasi manusia, yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI, Ombudsman Republik Indonesia, ORI, Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban, LPSK, dan Komisi Nasional Disabilitas, KND, sepakat untuk membentuk tim independen LNHAM untuk pencarian fakta dalam merespon peristiwa unjuk rasa dan kerusuhan yang terjadi pada Agustus-September 2025 di Jakarta dan berbagai wilayah di Indonesia. Tim juga akan memberikan rekomendasi untuk aparat penegak hukum, pengembangan perlindungan HAM, dan pencegahan agar insiden serupa tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Tim independen Lembaga Nasional HAM atau LNHAM untuk pencarian fakta ini dibentuk untuk bekerja secara objektif,
imparsial, dan partisipatif yang bertujuan untuk mendorong kebenaran, penegakan hukum, pemulihan korban, serta pencegahan agar pelanggaran serupa tidak berulang. Dengan dibentuknya tim independen pencari fakta ini diharapkan dapat menjawab sejumlah keraguan publik, memulihkan ketenangan, dan menjaga hak asasi manusia selama demo, serta menghindari kekerasan yang tidak perlu. Dari Jakarta, Ikra Anggana, Teddy Suhendi, TV One mengabarkan. Komisi 3 DPR hari ini kembali menggelar fit and proper test calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM. Sebanyak 4 calon yang terdiri dari 2 calon hakim agung dan 2 calon hakim ad hoc HAM menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi 3 DPR. Keempatnya adalah Suradi dan Lailatul Arofah yang merupakan calon hakim agung dan Agus Budianto dan Puguh Haryogi yang merupakan calon hakim ad hoc HAM. Fit and proper test calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM telah berlangsung sejak tanggal 9 September lalu dan rencananya akan berakhir pada 16 September 2025 esok. Bagaimana jalannya uji kepatutan dan kelayakan calon hakim agung hari ini, kita menuju ke rekan Margareta Novita di gedung DPR. Margareta, apakah fit and proper test masih berlangsung hingga sore hari ini? Ya Sita dan juga pemirsa, betul sekali untuk sore hari ini masih berlangsung fit and proper test calon hakim Mahkamah Agung yang memang tadi hari ini dimulai pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat dan sampai sekarang pun masih berlangsung. Pun sama seperti tanggal-tanggal sebelumnya, tanggal 9, tanggal 10, 11 September kemarin, hari ini pun juga dijadwalkan ada 4 calon hakim Mahkamah Agung yang dijadwalkan mengikuti fit and proper test. Ini bisa kami sebutkan untuk yang pertama tadi ada Suradi, ini merupakan hakim tinggi Badan Pengawasan MA, tadi sudah mengikuti fit and proper test dan saat ini sedang berlangsung fit and proper test untuk peserta kedua yakni Agus Budianto, ini merupakan dosen FH Universitas Pelita Harapan. Dan memang masih mengikuti fit and proper test di dalam. Adapun 2 lainnya ini dijadwalkan setelah giliran dari Agus Budianto, ada Lailatul Arofah. Saat ini masih menjabat sebagai Hakim Tinggi Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Kemudian juga ada Puguh Haryogi, ini merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Dan memang untuk fit and proper test ini sudah berlangsung 4 hari sampai hari ini. Bisa kami sebutkan juga untuk hari-hari sebelumnya seperti tanggal 9 September sudah ada 4 nama yakni Heru Pramono, Budi Nugroho, Anas Mustaqim, Hari Sugiharto. Ini sudah mengikuti pada hari pertama. Kemudian di hari kedua ada Triyono Martanto, Agustinus Purnomo Hadi, Diana Malemita Ginting, dan Bonifasius Nadia Aribowo. Ini sudah mengikuti fit and proper test di hari kedua. Dan untuk hari ketiga, yakni 11 September kemarin, ada Julius Panjaitan, kemudian Alimin Ribut Sujono, Muhayyah, dan Enid Hasanuddin. Dan memang untuk tahap selanjutnya setelah nanti fit and proper test ini berakhir akan dibawa hasilnya menuju pleno yang rencananya akan dilakukan pada Selasa 16 September esok sebelum kemudian nanti dibawa ke rapat pimpinan DPR RI. Dan memang dari awal pemirsa Komisi Yudisial ini sudah menyetorkan nama sebanyak 16 nama, kemudian juga ada list-list posisi yang kosong. Ini bisa kami sampaikan juga, ada sebanyak 5 posisi hakim agung baru yang dibutuhkan untuk kamar pidana, kemudian juga 3 posisi hakim agung kamar perdata, kemudian juga 2 untuk kamar agama, 1 untuk tata usaha negara dan 1 militer, dan 5 kamar tun khusus pajak dan 3 hakim ad hoc HAM. Dan memang itu tadi yang bisa kami sampaikan dari DPR RI khususnya dari Komisi 3 saat ini masih berlangsung dan kita masih akan menunggu bagaimana nanti hasilnya. Kembali ke studio. Margareta Novita langsung dari Gedung DPR Senayan, Jakarta. Terima kasih. Pemirsa, kemacetan panjang masih terlihat di sepanjang Jalan TB Simatupang setiap pagi dan sore hari. Apa solusi dari Pemprov DKI? Kabarnya sesaat lagi.
Anda masih menyaksikan Kabar Merah Putih. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama jajaran Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara Jakarta. Sejumlah menteri mengungkapkan ratas membahas rencana paket stimulus kebijakan ekonomi dan sejumlah pemaparan progres program kerja kementerian langsung kepada Presiden Prabowo. Para menteri Kabinet Merah Putih mulai berdatangan melalui pintu pilar Istana Negara sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Mereka diantaranya Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Riset dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menko Pangan Zulkifli Hasan, dan sejumlah menteri lainnya. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas membahas stimulus ekonomi. Apa saja kebijakan stimulus ekonomi ini? Kita tanyakan pada rekan Ikra Anggana. Ikra, silakan. Ya, selamat siang Sita dan juga pemirsa. Benar saja baru saja kita saksikan bersama bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini baru saja menggelar rapat stimulus ekonomi di Istana Negara Jakarta. Dari paparan yang disampaikan langsung oleh Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto dan juga Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa yang menyampaikan sejumlah paket ekonomi yang digelontorkan oleh pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian di akhir 2025 ini. Tadi kami catat total anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah sebanyak 16,23 triliun rupiah. Ini merupakan dana yang digunakan untuk akselerasi program di tahun 2025, di mana diantaranya ada 8 program yang diusulkan ataupun dicanangkan oleh pemerintah. Diantaranya ini adalah program magang lulusan perguruan tinggi khusus untuk fresh graduate. Tadi disampaikan oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, program ini akan diberikan, bantuan ini akan diberikan langsung kepada fresh graduate. Para fresh graduate yang baru lulus ini akan bisa mendapatkan program bantuan ini dari pemerintah selama 6 bulan dan nanti akan didata secara terkhusus dari kementerian-kementerian yang diikuti oleh para mahasiswa fresh graduate yang akan mendapat bantuan ini. Terdapat sekitar 20.000 penerima manfaat dari program ini. Yang kedua tadi ada juga perluasan PPh 21 DTP untuk pekerja di sektor terkait pariwisata. Selanjutnya ada program bantuan pangan yang akan dilanjutkan selama 2 bulan ke depan. Ini akan disalurkan kepada 18,3 juta KPM yang tadi juga sempat disampaikan oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan akan ditambahkan disalurkan beras SPHP kurang lebih sebanyak 365.000 ton ini untuk menekan angka beras yang cukup tinggi di masyarakat hari. Dan tadi juga sempat disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa terkait dengan gelontoran dana sebesar 200 triliun rupiah yang disalurkan untuk meningkatkan penyerapan ataupun pertumbuhan ekonomi di akhir 2025 ini. Tadi disampaikan bahwa 200 triliun ini sudah diterima oleh bank-bank himbara pada hari Jumat kemarin dan nantinya bank-bank himbara ini dipersilakan untuk menggunakan dana tersebut untuk memutarkan roda perekonomian di masyarakat. Namun tadi sempat ada hal yang menarik bahwa Menteri Keuangan ini sempat menyampaikan bahwa dirut bank-bank himbara ini cukup pusing untuk menyalurkan dana ini kemana. Tapi tadi sempat disampaikan jika memang para bank himbara ini bingung untuk menyalurkan kemana uangnya, ini nanti pemerintah akan membuat guidelines atau guidance untuk para dirut bank himbara untuk agar penyerapan uang 200 triliun itu disalurkan kepada program-program pemerintah yang nantinya juga akan membuat perputaran uang ataupun perputaran perekonomian yang terjadi di masyarakat. Tadi juga kami sempat mendengarkan pemaparan dari Erlangga Hartarto bahwa target pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi di akhir 2025 ini sekitar 5,2%, yang dimana ini angka yang cukup baik, dimana karena beberapa bulan terakhir memang pertumbuhan perekonomian di Indonesia khususnya penyerapan keuangan di negara ini cukup menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Memang saat ini Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini kembali menggelar rapat terbatas. Tadi kami melihat ada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang masuk ke istana, namun kami masih belum mengetahui
terkait dengan bahasan apa yang akan dibahas oleh Presiden dengan Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Untuk sementara demikian, Sita, saya kembalikan ke rekan-rekan di studio. Ikra Anggana langsung dari Istana Negara Jakarta, terima kasih. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin mengikuti uji terbang heli H225M VIP, produk kolaborasi PT Dirgantara Indonesia dengan manufaktur pesawat Eropa Airbus. Reporter TV One Yolanda Chaniago berkesempatan turut dalam uji terbang pagi tadi dari lapangan Monas, Jakarta Pusat. Berikut kami hadirkan laporannya. Selamat siang pemirsa, saat ini saya sedang berada di sisi timur Monas, di mana lokasi ini nantinya akan dijadikan tempat pemberangkatan uji coba heli tipe H225M VIP, di mana heli ini hasil kerjasama dari PT Dirgantara Indonesia dengan Kementerian Pertahanan yang nantinya akan diserahkan ke TNI Angkatan Udara. Bagaimana keseruan di dalam heli? Ikuti saya. Saat ini pemirsa, saya sedang berada di dalam heli untuk menuju ke tempat pendaratan kita di Bekasi. Saya akan menjelaskan di dalam heli ini ada salah satu yang ikut, diantaranya ada Bapak Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, kemudian juga ada Marsikal Madya TNI Yusuf Jauhari, dan juga Direktur PT Dirgantara Indonesia Gita Amperiawan, di mana nanti heli tipe H225 VIP ini sendiri akan mendarat di YON Teritorial Pembangunan Wanajaya Bekasi, di mana perjalanannya sendiri memakan waktu kurang lebih 20 menit. Saya akan mengabarkan lagi untuk Anda nantinya jika sudah sampai di titik henti kami di Bekasi. Pada prinsipnya helikopter ini merupakan produksi kolaborasi antara PT DI dengan Airbus, dan juga ini merupakan alutsista yang memang sudah ditunggu karena dari pengadaan di Blue Book 2014-2019 baru tiba tahun ini. Kalau sudah bagus, uji terbangnya oke, bisa berhubungan dengan kodal di bawah, dan dia bisa kita gunakan untuk kepentingan TNI, baru Kemhan serahkan kepada TNI. Sekarang masih uji coba dulu. Ya pemirsa, begitulah keasikan saya dan tim tadi mencoba heli, di mana kami menempuh kurang lebih 20 menit untuk menuju Bekasi, kemudian kembali lagi ke Monas. Seru sekali pemirsa, ternyata menikmati bagaimana fasilitas di dalam heli itu sendiri. Sementara demikian dari Jakarta, Yolanda Chaniago, Indra Gali, TV One mengabarkan. Kita ke kabar lain pemirsa, pembangunan tanggul beton di perairan Cilincing, Jakarta Utara dipastikan tidak berkaitan dengan pagar laut bambu di Pantai Indah Kapuk. Gubernur DKI Jakarta mengungkapkan pemerintah daerah telah menggelar pertemuan dengan pihak perusahaan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memastikan aktivitas nelayan tetap terjaga. Sudah ada pertemuan antara pemerintah DKI Jakarta, perusahaan yang mendapatkan izin untuk membangun tanggul laut itu, dan juga Kementerian KKP, disepakati bahwa aktivitas nelayan diberikan keleluasaan untuk tetap bisa dilakukan. Dan perusahaan diminta untuk memberikan CSR kepada para nelayan yang ada di tempat itu. Sehingga dengan demikian secara prinsip simbiosis mutualisme saling menguntungkan antara nelayan, perusahaan, dan juga tentunya pemerintah DKI yang nanti di tempat itu akan menjadi pusat ekonomi baru di Jakarta. Bagaimana suasana terkini di Jalan TB Simatupang, Jakarta? Kabarnya akan kami sampaikan langsung sesaat lagi.
Pemirsa, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Taufan Rotorasiko dan Gubernur NTB lalu Muhammad Iqbal membuka musyawarah provinsi ke-8 di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Musprov kali ini mengambil tema yang sejalan dengan program pemerintah daerah, yakni meningkatkan peran dan fungsi Kadin untuk NTB makmur mendunia. Sebagai wadah para pengusaha, Kadin terus melakukan penguatan ekosistem bisnis dan investasi di daerah. Kadin tidak hanya menjadi tempat berkumpulnya para pelaku usaha, namun juga berfungsi sebagai jembatan antara dunia usaha dan pemerintah untuk membangun iklim investasi yang sehat dan berdaya saing. Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia Taufan Eko Nugroho Rotorasiko menegaskan, Kadin siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Mitra strategis pemerintah, apa yang diharapkan oleh pemerintah daerah untuk ekonomi ke depan, Kadin coba mensupport secara secara positif, tapi juga tidak mengkritisi, karena gimana pun juga mungkin ada kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah yang mungkin bisa saja bagus secara niat, tapi secara implementasinya teman-teman pengusaha lebih memahami. Nah, disitulah kita mengkritisi sehingga apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah ujung-ujungnya bisa membangun situasi kondusivitas ekonomi yang baik. Pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung memastikan telah mendapatkan izin untuk mengalihkan kendaraan di Jalan TB Simatupang ke dalam Jalan Tol Fatmawati tanpa berbayar. Uji coba perdana akan dijalankan sore nanti, mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat atau jam 5 sore. Kerjaan galian yang masih berlangsung hingga kini terus menyebabkan kepadatan arus lalu lintas di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Meski sejumlah rekayasa telah dilakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kemacetan panjang masih terlihat di sepanjang Jalan TB Simatupang setiap pagi dan sore hari. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyebut proyek galian ini merupakan bagian dari perbaikan infrastruktur air dan jaringan pipa. Namun pelaksanaannya kini memicu keluhan pengguna jalan. Gubernur Jakarta Pramono Anung menjelaskan Pemprov telah mendapatkan izin pengaturan arus dari Kementerian Pekerjaan Umum, termasuk pengalihan lalu lintas di jalan tol untuk mengurai kemacetan. Berkaitan dengan TB Simatupang untuk jalan tol, maka rekayasa lalu lintasnya akan kita lakukan. Kita melakukan uji coba sampai dengan hari Jumat. Ketika fase uji coba tersebut, ketika masyarakat melewati trase itu atau jalur itu, maka akan digratiskan. Dan saya mengharapkan penyelesaian untuk Simatupang tidak hanya bersifat temporary jangka pendek, maka untuk itu saya minta bulan Oktober proyek yang dilakukan oleh pemerintah bisa diselesaikan. Kita menuju ke Zinedine Duhan yang berada di kawasan Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Duhan, bagaimana situasi di sana saat ini? Ya, Sita dan juga pemirsa, saat ini situasi di Jalan TB Simatupang masih seperti biasa, cukup macet sejak pagi hari tadi, yang mana kami sudah di sini sejak pagi. Ini memantau di belakang saya, ini tepat di depan stasiun MRT Fatmawati, yang mana ini selalu dipadati oleh kendaraan baik di pagi hari, siang hari maupun sore hari. Memang ada beberapa waktu yang dimana kendaraan ini akan sangat padat atau sangat macet. Ini di pagi hari pada saat berangkat kerja maupun nanti di sore hari ini menjelang jam pulang kerja, atau tepatnya di saat saya mengabarkan sekarang ini sudah mulai memasuki awal-awal jam bubaran kerja untuk beberapa perusahaan, sehingga juga memang kepadatan mulai terlihat cukup meningkat dibandingkan dengan beberapa jam yang lalu. Saya juga sempat melaporkan kepada Anda. Nah, lalu nantinya akan dilakukan uji coba untuk rekayasa lalu lintas yang akan digelar nanti pada pukul 17.00 hingga pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat, atau jam 5 sore hingga jam 8 malam. Nantinya satu jalur di Tol Fatmawati, lebih tepatnya masuk dari gerbang Tol Fatmawati 2, satu jalur paling sebelah kiri, dan nantinya akan digunakan
secara gratis menuju ke arah Lebak Bulus dan nantinya exit di Lebak Bulus. Nah, diharapkan dari rekayasa lalu lintas yang dilakukan ini dapat memecah kemacetan yang sebelumnya tertumpuk hanya di Jalan TB Simatupang saja. Sedangkan juga memang banyak yang hanya bertujuan menuju ke arah Lebak Bulus, jadi bisa menggunakan jalan tol satu ruas jalan ini secara gratis. Nah, tentunya untuk rekayasa lalu lintas ini masih dalam proses uji coba yang mana nantinya akan dipantau dan dievaluasi selama 5 hari hingga hari Jumat nanti pada tanggal 19 September 2025. Apakah rekayasa yang dilakukan ini formulasinya sudah tepat atau belum, nantinya akan dilakukan evaluasi oleh Pemda Jakarta. Selain dari penambahan jumlah ruas seperti itu atau kapasitas jalan yang mana menggunakan satu ruas jalan tol paling sebelah kiri ini dari jam 5 hingga jam 8 malam, nantinya juga akan ada penutupan akses di beberapa titik putar balik yang berada di Jalan TB Simatupang. Seperti yang kita tahu juga jika di TB Simatupang ini titik-titik putar balik ini selalu menjadi salah satu titik atau biang kemacetan, dikarenakan juga pada tempat putar balik ini pada saat putar balik justru kendaraan-kendaraan akan terjebak macet atau tertahan oleh kemacetan dari arah yang berlawanan. Nantinya akses dari lajur kiri ke kanan ini sebelum Point Square akan ditutup, dan yang biasa berputar balik di U-turn Lebak Bulus ini nantinya akan dialihkan atau akan ditutup. U-turn di Lebak Bulus akan dialihkan ke U-turn Ciputat Raya untuk memutar harus lebih jauh, atau tepatnya ini berada di depan FedEx. Lalu juga putar balik barat sebelumnya di Simpang Fatmawati nantinya akan ditutup dan dialihkan juga untuk memutar balik di Jalan Antasari, yang mana juga nanti ini akan dilihat juga evaluasinya apakah dari U-turn atau putar balik ini akan cukup bisa mengurai kemacetan, meskipun resikonya adalah para pengendara yang ingin memutar balik di Jalan TB Simatupang ini harus menempuh rute yang lebih panjang itu untuk bisa memecah kemacetan yang berada di sini. Kami masih akan terus memantau bagaimana nantinya jalannya pembukaan dari uji coba rekayasa lalu lintas di Jalan TB Simatupang. Untuk sementara itu, Sita. Terima kasih Sinedin Duhan langsung dari TB Simatupang, Jakarta Selatan. Pemirsa, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital menjajaki kerjasama dengan pemerintah Uni Emirat Arab di bidang transformasi digital. Kami hadirkan informasinya usai jeda. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital menjajaki kerjasama dengan pemerintah Uni Emirat Arab di bidang transformasi digital. Pemerintah Indonesia bersama Uni Emirat Arab menggelar Indonesia and UAE Government Experience Exchange Forum. Forum ini menjadi ajang pertukaran pengalaman dan gagasan untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan dalam memberikan layanan publik. Wakil Menteri Kominfo Nezar Patria menyebutkan kerjasama dengan Uni Emirat Arab merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden ke Abu Dhabi. Ada 5 klaster utama yang dikerjasamakan, mulai dari inovasi, peningkatan daya saing, adopsi teknologi, hingga penguatan layanan publik dan sektor swasta. Dan program ini sendiri sebetulnya sudah berlangsung cukup panjang. Jadi ada beberapa sektor ya yang akan coba kita kerjasamakan dengan Uni Emirat Arab. Misalnya kita kerjasama dalam soal peningkatan kapasitas pemerintah dalam memberikan layanan. Di sini ada 5 klaster yang akan kita kerjasamakan. Yang pertama adalah soal inovasi, lalu kemudian adalah soal meningkatkan daya saing ya. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memimpin rapat koordinasi terbatas membahas mekanisme pendanaan, progres, dan evaluasi Koperasi Desa Merah Putih. Dalam rapat hadir Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sardewa, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Rapat menindaklanjuti ke regulasi kebijakan pinjaman koperasi yang termasuk ke dalam suntikan dana 200 triliun rupiah. Menkyu melalui Bank Himbara akan memberikan pinjaman sebesar 1 triliun rupiah bagi 1.064 unit koperasi yang dapat dicairkan mulai hari ini.
Selain itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menggencarkan pembuatan proposal sederhana bagi masyarakat yang hendak mengajukan dana pinjaman koperasi desa maupun Merah Putih. Diharapkan melalui suntikan dana ini dapat mempercepat operasional koperasi Merah Putih. Kita ke informasi lain, pemirsa. Ekspedisi Macan Tutul Jawa TNI Angkatan Darat di Pegunungan Sangga Buana, Karawang, Jawa Barat mencatatkan temuan penting untuk survei populasi individu macan tutul Jawa. Dari pemasangan 40 unit kamera jebak di kawasan Pegunungan Sangga Buana, terekam 198 aktivitas satwa yang mengungkap keberadaan 19 individu macan tutul Jawa dan macan kumbang, termasuk 2 anakan macan. Selain populasi macan tutul, kamera jebak juga mendokumentasikan keberadaan satwa langka lain seperti elang Jawa yang turut memperkuat status Pegunungan Sangga Buana sebagai kawasan bernilai konservasi tinggi. Informasi tadi menutup jumpa kita di Kabar Merah Putih hari ini. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan berita utama kriminal bersama Ninda Febiola. Saya Sita Paprika pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.